Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Semoga teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Timnas Cina yang akan melawan skuad Garuda di laga ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 Juni mendatang. Terus mempersiapkan diri di training center mereka di Shanghai. Timnas Cina yang juga menginginkan angka 3 poin guna menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 atau minimal ke putaran keempat. Terus melakukan persiapan dengan sempurna. Mereka melakukan pergantian beberapa pemain, kurang lebih ada 10 pemain yang dicoret daripada timnas Cina saat menghadapi timnas Indonesia. Di sisi lain, pertandingan timnas Indonesia menghadapi Cina yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK di Jakarta akan menjadi arena pertempuran hidup dan mati bagi kedua tim. Indonesia lebih diuntungkan karena status tuan rumah dan keunggulan raihan poin sementara di klasemen, di mana timnas Indonesia saat ini mengantongi poin 9 dan berada di posisi klasemen nomor 4 dibandingkan dengan Cina yang saat ini mengantongi poin 6 dan ada di dasar klasemen. Di sisi lain, Cina berada dalam tekanan yang sangat besar mengingat posisinya di dasar klasemen grup C belum juga berubah. Timnas Cina akan tiba di Jakarta pada esok 2 Juni 2025. Mereka melakukan proses latihan yang sangat keras selama 7 hari sebelum terbang ke Jakarta, di mana hal itu juga guna mempersiapkan diri agar Cina bisa memenangkan pertandingan dan bisa mempertahankan peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kendati bermain tandang atau bermain di kandang lawan, supporter Cina tetap memberi dukungan terkuat. Mereka akan datang ke Stadion Gelora Bung Karno, di mana mereka mendapatkan alokasi tiket. Sekitar 800 orang akan berangkat dari seluruh negeri Cina, kata Wu Weiming, sekretaris jenderal tim Naga, julukan timnas Cina, organisasi supporters resmi tim Tiongkok. Seperti dikutip dari 163.com, lebih dari 1.000 orang akan berangkat dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Selain itu, cabang kami di Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, dan negara-negara lainnya juga akan organisasi supporter atau para penggemar untuk datang ke Jakarta guna menonton pertandingan tersebut. Dari informasi yang dihimpun dan disampaikan 163.com, diperkirakan kurang lebih sekitar 2.800 supporter Cina akan menyambangi Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta guna memberikan dukungan langsung kepada timnas Cina. Timnas Cina yang juga akan datang pada tanggal 2 Juni esok. Cina dikenal memiliki supporter fanatik di sepak bola. Saat Indonesia bertandang ke Cina beberapa waktu lalu muncul video-video supporter tuan rumah Cina yang melarang supporter Indonesia membentangkan spanduk. Bahkan timnas Jepang juga sempat protes saat melawan timnas Cina di kandangnya pada tanggal 19 November 2024 yang lalu. Pada saat timnas Cina dan Jepang saling bertanding dalam matchday ke-6 Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di balik kemenangan Jepang atas Cina yang terjadi pada pertandingan tersebut, ada beberapa insiden tak terduga yang terjadi selama pertandingan berlangsung. Insiden pertama yaitu para supporter timnas Cina mencemooh lagu kebangsaan Jepang sebelum pertandingan dimulai. Kemudian beberapa di antara mereka, supporter Cina, ada yang menggunakan laser dan ditujukan kepada kiper Jepang Ayane Suzuki untuk mengganggu konsentrasi sang kiper. Ada juga insiden di mana supporter menerobos masuk ke lapangan pada saat laga berlangsung sekitar 30 menit. Pertandingan pun sempat dihentikan ketika supporter pria itu berlari ke tengah lapangan sebelum akhirnya tertangkap dan dibawa oleh petugas keamanan.
Melihat aksi dan beberapa insiden yang terjadi di laga tersebut, media Jepang pun mengkritik sikap licik atau tipu muslihat yang dilakukan oleh supporter Cina. Sepak bola Cina kalah dari Jepang tidak hanya dalam hal kemampuan, tetapi juga dalam hal perilaku, tulis Soccer Digest Web dalam laporannya. Sebelum pertandingan, supporter Cina mencemooh lagu kebangsaan Jepang saat dinyanyikan sehingga menimbulkan kontroversi. Saat pertandingan pun, mereka terlihat menyerang kiper Jepang Ayane Suzuki dengan sinar laser. Ada juga insiden penonton menyerbu ke lapangan dan pertandingan dihentikan sementara. Mereka melakukan berbagai cara untuk mengatasi perbedaan kemampuan dengan mengintimidasi pemain Jepang, tetapi hasilnya nihil. Mereka tetap kalah total. Disebutkan pula oleh Soccer Digest bahwa perilaku supporter Cina bukanlah sikap penonton yang pantas untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Begitu sedikit informasi perihal kedatangan supporter tim Dragon atau timnas Cina yang akan bertanding menghadapi timnas Indonesia pada tanggal 5 Juni mendatang di Stadion Gelora Utama Bung Karno. Kita akan lihat di mana supporter-supporter timnas Indonesia juga memiliki sikap yang fanatik. Namun sejatinya kita tetap harus menjaga agar tidak terjadi sesuatu hal yang bisa menyebabkan kerugian bagi timnas Indonesia. Kita harapkan timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan dan supporter tidak terprovokasi oleh supporter lawan, dan sebaiknya timnas Indonesia dan juga supporter timnas Indonesia bisa memperlakukan supporter dengan baik, supporter tamu, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa supporter Indonesia bisa lebih baik dan bisa memiliki adab yang bagus terhadap tamu seluruh supporter, seperti pernah kita tunjukkan saat Jepang bertandang ke Indonesia melawan timnas Indonesia. Supporter-supporter Jepang dengan nyaman bisa menyaksikan dan mendukung timnas Jepang di Stadion Gelora Bung Karno. Terima kasih keikhlasan teman-teman telah menyaksikan video-video kami dan mensubscribe channel kami. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya. Semoga bermanfaat informasinya.